pembayarannya nih. Udah. Mana Mandikanya? Kok hilang? Bu Mandika mana? Oh hilang. Kaika. Jaringan mungkin, Bu. Jadi kayak mana? Oh hilang dia. Coba apa, Gus? Coba di call Ibu itu. Suruh masuk lagi. Baik, Bu. Oh, cepat. Oke. Rida, ikutlah penelitian itu pakai punya Agus ini. Penelitian PDP. Ibu ketuanya? Nggak bisa lagi. Nggak bisa kakak. Rida aja. Nanti kita buat sama-sama. Punya Agus ini kita buat. Boleh. Ya? Nah, boleh dong. Kita bawa Mapis. Nanti ke kampus ya, biar kita buat sama-sama. Boleh, tapi nggak ini hari boleh, Bu. Ini hari mau ke USU. Ya udah, pokoknya tanggal 8 nanti udah kita ini kan. Ya? Biar masuk punya ini. Ikut aja. Kita apakan nanti apa. Ya, makasih banyak ya, Pak. Sama-sama kita apakan nanti, ya. Oke. Ya. Udah Dek. Jangan fotonya aja, Bu. Bu Bandike, mana lagi dirimu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Ananda daripada Agus akan mempresentasikan seminar hasilnya dengan judul formulasi dan uji stabilitas minyak atsiri dari jahe merah sebagai angin aromaterapi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rida dan Ibu Mandike yang telah berkenan hadir. Untuk mempersingkat waktu, maka kepada Ananda kami persilakan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Pada Ananda, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agusman Halawa, Prodi S1 Farmasi, Istanbul 2015. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Pembimbing 1 selaku penguji 1 pada hari ini yang telah meluangkan waktunya, dan yang saya hormati Ibu Khairani Fitri SSI MKes APT selaku penguji 1 saya pada hari ini. Dan yang saya hormati Ibu Rida Evalina Esfar MSI APT selaku pembimbing 2 dan penguji saya pada hari ini yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan terlebih-lebih kepada penguji 3 saya, Ibu Mandike Ginting SSI MSI APT. Terima kasih buat waktunya hari ini, Bu. Dan pada hari ini saya akan membacakan, saya mulai dari judul saya yang saya ambil dengan judul formulasi dan uji stabilitas minyak atsiri dari jahe merah, atau nama lainnya Gingiber Officinal Roscoe sebagai sediaan minyak angin aromaterapi. Saya mulai dari hasil dan pembahasan. Hasil isolasi minyak atsiri dari jahe merah rata-rata dalam metode destilasi dengan teknik perebusan menghasilkan 5 mil per 2 kg. Berat basah dilakukan di laboratorium kimia organik atau proses kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Hasil identifikasi tumbuhan yang dilakukan di laboratorium Herbarium Medanese. Agus, itu kan udah seminar proposal. Nah sekarang kamu kan hasil nih kan, jadi kamu apakan mengenai hasil? Iya, ya, biar cepat. Iya, Bu. Saya lanjut ya, Bu. Oke, slide kamu mana? PowerPoint-nya, Gus. PowerPoint. Ya, Bu. Di-share. Nah, iyalah, tampilkan.
Ini ya. Bentar ya, Bu. Dibuka dulu PowerPoint-nya. Dibuka dulu PowerPoint-nya, habis itu baru share screen. Share screen, ambil file yang tadi yang udah kamu buka. Anu, Bu. Udah, Bu? Presentasikan. Iya, Bu. Baik, Bu. Saya ulang lagi ya, Bu. Iya, udah. Yang tadi kamu pembahasan dengan ini, pembahasannya hasil. Saya mulai dari judul saya yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Minyak Atsiri dari Jahe Merah atau Gingiber Officinal Roscoe sebagai sediaan minyak angin aromaterapi. Saya mulai dari hasil dan pembahasan. Hasil isolasi minyak atsiri dari jahe merah rata-rata dalam metode destilasi dengan teknik perebusan menghasilkan 5 mil per kilogram. Berat basah dilakukan di laboratorium kimia organik atau proses kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Hasil identifikasi tumbuhan yang dilakukan di laboratorium Herbarium Medanese atau MEDA Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwa benar bahan yang digunakan adalah jahe merah atau Gingiber Officinal Roscoe dari famili Gingiberraceae. Hasil penentuan mutu fisik sediaan dimulai dari pemeriksaan uji organoleptik, yaitu pemeriksaan organoleptik bertujuan untuk mengetahui tampilan sediaan minyak angin aromaterapi berupa bentuk, warna, dan aroma yang dilakukan secara visual. Selama penyimpanan 4 minggu di dalam botol kaca roll-on dengan tertutup rapat. Dapat kita lihat pada tabel 4.1 atau data hasil uji organoleptik, yaitu dari F0 sampai F5 dengan parameternya dilihat dari warna, bau, dan bentuk. F0 menghasilkan
bening, warna bening, dan bau menghasilkan khas jahit dan bentuknya berbentuk cairan. Begitu juga dengan F0 sampai F5 dengan hasil warna, bau, dan bentuknya bening, khas jahit merah, dan cairan, berbentuk cairan. Dapat disimpulkan bahwa dengan keterangan di bawah ini, F0 atau F0 blanco tanpa menggunakan minyak atsiri jahit merah. F1 atau F1 formula minyak angin aromaterapi minyak atsiri dari jahe merah dengan konsentrasi 1%. F2 formula minyak angin aromaterapi minyak atsiri dari jahe merah dengan konsentrasi 2%. F2 F3 formula minyak angin aromaterapi minyak atsiri dari jahe merah dengan konsentrasi 3%. Formula 4 formulasi minyak angin aromaterapi minyak atsiri dari jahe merah dengan konsentrasi 4%. Dan formula 5 formula minyak angin aromaterapi minyak atsiri dari jahe merah dengan konsentrasi 5%. Sebagai pembandingnya adalah sediaan fresh care. Hasil pemeriksaan organoleptis sediaan minyak angin aromaterapi dilakukan terhadap perubahan bentuk, warna, dan bau atau aroma sediaan. Sediaan minyak angin aromaterapi minyak atsiri dari jahe merah menunjukkan bahwa tidak ada perubahan sediaan dari bentuk, warna, dan bau selama 4 minggu penyimpanan. Pemeriksaan uji homogenitas. Pada tabel 4.2. Agus, cepat dikit lah, Gus. Nanti kamu baca itu aja habis waktu kami, Gus. Ya, Bu, ya, Bu. Data pengamatan homogenitas formula saat F0 sampai F5 menghasilkan hasil homogennya rata-rata menghasilkan homogenitasnya. Dari hasil pemeriksaan homogenitas dari sediaan minyak angin aromaterapi menunjukkan bahwa tidak memperlihatkan adanya butir-butir kasar pada saat sediaan terhadap kaca transparan. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan yang dibuat mempunyai susunan yang homogen. Penentuan pH. Tabel 4.3 data hasil uji pH yaitu rata-rata didapatkan pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, dan minggu keempat. Rata-rata didapatkan hasil pH-nya adalah 6 dengan menggunakan pH stick. Memiliki rentang dengan menunjukkan pH stick dan pembanding memiliki pH 6. Cara menggunakan pH stick dengan mencelupkan stick pH ke dalam masing-masing formula, kemudian dibandingkan dengan warna pH standar, dihasilkan rata-rata pH 6 sesuai dengan pH kulit normal, yaitu 4,5 sampai dengan 6,5. Uji daya iritasi terhadap sukarelawan, yaitu rata-rata didapatkan uji iritasi dilakukan terhadap 6 orang, yaitu dengan menguji kemerahan pada kulit, gatal pada kulit menjadi kasar, dan hasil yang didapatkan yaitu kemerahan didapatkan positif, gatal berdasarkan keterangan di bawah yaitu positif, dan sedangkan yang negatifnya tidak terjadi iritasi. Uji hedonik. Hasil uji hedonik terhadap sukarelawan dimulai dari pengujian wangi alami, tekstur,
dan tingkat kehangatan. Pada konsentrasi 0% sampai 5% dapat diuji dimulai dari 1 sangat tidak suka, agak tidak suka, netral, agak suka, suka, sangat suka. Dan begitu juga dengan tekstur untuk penilaian responden terhadap uji hedonik. Wangi alami, tekstur, dan tingkat kehangatan. Oke, lanjut. Evaluasi uji stabilitas sediaan minyak angin aromaterapi. Evaluasi sediaan dilakukan selama 4 minggu penyimpanan sediaan angin aromaterapi dalam botol kaca roll-on yang tertutup rapat pada suhu kamar dan diamati perubahan bau, warna, dan aroma sediaan. Hasil evaluasi stabilitas sediaan minyak angin aromaterapi dengan keterangan di bawah. X, perubahan warna. Y, perubahan bau. J, aroma sediaan, dan terjadi perubahan. Sekarang pembahasan mulai dari uji organoleptik, dari bentuk, uji warna, dan uji aroma atau bau. Uji pH, uji homogenitas, uji iritasi, dan uji hedonik. Kesimpulan dan saran. Minyak atsiri dari jahe merah atau gingiber officinal Roscoe dapat diformulasikan sebagai sediaan minyak angin aromaterapi. Sediaan minyak angin aromaterapi dari minyak atsiri jahe merah gingiber officinal Roscoe mempunyai stabilitas yang baik dan konsentrasi 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% memenuhi semua syarat sediaan minyak angin aromaterapi dan dapat dipromosikan menjadi minyak angin aromaterapi. Saran, disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk membuat penelitian mengetahui formula sediaan minyak angin aromaterapi. Disarankan pada peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian tentang formula sediaan minyak angin aromaterapi dapat melanjutkan pengujian dengan menggunakan sampel yang lain. Bagi Institut Kesehatan Helvetia, disarankan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa tentang formulasi sediaan minyak angin aromaterapi dari minyak atsiri jahe merah. Terima kasih. Ya Bu, saya kembalikan ke Ibu penguji 1. Oke, udah Agus ya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk sesi pada tanya jawab. Ya, untuk sesi pertama dipersilakan kepada Ibu Mandike untuk memberikan pertanyaan, ketik sarannya atas hasil penelitian daripada Ananda Agus. Kepada Ibu Mandike dipersilakan. Terima kasih Bu Fitri atas kesempatannya. Agus, ini seingat Ibu tahun lalu ya? Iya Bu. Kenapa kok terlambat? Terlambat mata kuliah praktik Bu. Oh, oke. Tapi Ibu dengar katanya judul yang mirip gini juga ada dikerjakan adik kamu. Ada Bu, tapi sampelnya kan sudah saya tanyakan kemarin, tapi sampel kami itu beda Bu. Bedanya? Penelitian saya kan sampelnya menggunakan jahe merah, sedangkan yang lainnya dengan menggunakan jahe putih atau serai. Ada yang jahe merah juga katanya. Bu Mandike, Ya, Bu Mandike. ya Kak. Mandike. Ya. Ya, maaf Pak. Kemarin itu kan kakak bimbingan kakak. Jadi adik itu dia mengkomben dia pakannya. Kan kemarin ada bimbingan sebelumnya.
tapi buat bentuk lain sediaannya. Jadi kalau bilang, Dek, Adik nggak boleh ngapain udah penelitian orang. Itu walaupun jahe Nah, merah. itu Nggak boleh, Dek. maksudku. Bilang kayak gitu sama si Adik kemarin. Ah, Kan udah kakak ah. yang Bu. Dari mulai sediaan yang lain-lain, termasuk balsem atau apa, itu anak bimbingan kakak, Adik coba dengan ini. Bisa gitu, Dek. Kita mau kopi-kopi yang udah kita lakukan penelitian mahasiswa kita gitu, Bang Adik. Itulah makanya semalam agak ini juga. Maka nanti kamu perjelas lagi tuh Pak Agus, Iya, kerja jangan. mereka itu sama sama kamu. Karena ini kamu ini bukan apa nih cipta kita loh. Ini dia tinggal ambil posisi apa aja yang kamu buat, cara kamu semua diambilnya, dia nggak boleh, itu dia namanya plagiat dia itu, walaupun pakai jahe merah. Dia cari ide-ide yang baru gitu loh. Ini kita kan buatnya itu maksudnya. baru gitu. Nanti kamu apakan lagi sama Ibu A? Semalam belum sempat ke prodi aja sama Bang Mas Adi. Iya, itu maksud saya gitu loh, Bu Kak Fitri. Jangan sampai yang punya kamu udah kamu kerjakan, rupanya dikerjakan orang lain. Nanti takutnya suatu saat kalau ketahuan jadi urusan gitu kan. Iya, tapi yang pasti kan kita niluan, yaitu dia Iya. jangan sampai dia mencontek benar-benar ya siapa nanti si Lois itu, kamu tengok nanti penelitian dia. Kalau memang dia apa namanya copy paste dari punya kamu, nanti kita perkarakan mereka. Nggak bisa kayak gitu, masa yang punya kita diambilnya nggak bisa dia kayak gitu. Sama ganti sampel aja. Enak kali dia berpenelitian seperti itu gitu. Kita ini pakai ide-ide gitu ya, harus menghargai setiap profesi dosen masing-masing gitu. Iya. Oke. Balik ya si Agus. Agus nanti coba nanti penulisan skripsinya disesuaikan dengan penuntun penulisan skripsi. Contohnya misalnya kalau untuk tabel itu tidak ada garis vertikal. Jadi garis vertikal itu yang dari atas ke bawah itu nggak ada gitu loh. Jadi hanya yang horizon. Yang kiri ke kanan saja. Itu nanti kamu perbaiki. Ya, Bu. Kemudian ini sebentar. Rumusan masalah. Kesimpulannya apa? Kesimpulan kamu? Ini Bu kesimpulannya minyak sirih dari Jamerit. Yang B itu kesimpulan kamu kan memenuhi syarat sediaan minyak angin aromaterapi dan dapat diformulasikan menjadi minyak angin aromaterapi. Nah, coba lihat di rumusan masalah 12B. Nah, kalau 12B itu pertanyaannya nggak sesuai dengan jawaban. Apakah sediaan minyak angin aromaterapi minyak atsiri dari jahe merah mempunyai stabilitas yang baik? Jadi nanti kamu sesuaikanlah apa pertanyaanmu di 12 di masalah, kamu jawab di kesimpulan. Jangan ditanya stabilitas, kamu bikin memenuhi semua syarat minyak aromaterapi. Nanti disesuaikan ya, Agus. Baik, Bu. Oke. Itu ada di bukunya itu, mempunyai stabilitas yang baik. Itu bukunya. Dia minyak aromaterapi, minyak atsiri mempunyai stabilitas yang baik dari konsentrasi ini gitu. Ya mungkin nanti bisa dipecah lah Kak yang itunya mempunyai syarat sediaan minyak angin aromaterapi. Ya, Oke. Terus Ibu mau nanya, bisa nggak kamu ceritakan gimana prosedur kamu pembuatan minyak atsirinya? Bisa, Bu. Untuk pembuatan minyak atsiri jahe merah Ya usah buka buku lagi lah, udah hafal lah harusnya, udah setahun.
Coba. Untuk pembuatan minyak sirih jahe merah disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu dari gelas ukur, batang pengaduk, spatula. Nggak usah, langsung aja. Gimana untuk pengolahan sampelnya gimana? Untuk pengolahan sampelnya dilakukan dengan sampel. Pertama saya melakukan dengan membeli bahan atau sampel saya jahe merah. Jadi jahe. Iya, jahe merah. Kemudian saya Ya, kemudian isolasikan atau saya destilasikan di Universitas Sumatera Utara. Setelah saya melakukan penelitian di sana dan saya untuk mengambil minyak atsiri dari jahe merah itu dengan menggunakan isolasi, dan kemudian hasilnya didapatkan sebanyak 2 kg minyak jahe merah didapatkan 5 mil. Dan kemudian setelah saya selesai minyak atsiri dari jahe merah saya lengkapi semua bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan penelitian saya. Pertama-tama Oke, sekarang gimana kamu membuat minyak anginnya, gimana caranya? Ya, Apa ditambah apa? pertama dengan saya timbang sebahannya, dan kemudian saya hitung dari misalnya dari 1% dikalikan dengan 10 N-nya dan dibagi 100. Hasilnya didapatkan 0,1 mil. Kemudian setelah saya setiap formula F1 dan F sampai F5 saya tambahkan minyak atsiri jahe merah sebanyak 0,1 mil dan mentol sebanyak 2 gram dan parafin liquid olive virgin sebanyak 1,5 mil dan camphor sebanyak 1 gram, dan add-nya adalah parafin liquid untuk penambahan dari hingga pada untuk memenuhi. Pertama saya memasukkan mentol, camphor, olive virgin, terus saya aduk hingga rata. Setelah diaduk dan sampai rata, saya tambahkan minyak atsiri dari jahe merah dan saya tambahkan lagi add-nya parafin liquid. Setiap sediaan saya melakukan sebanyak dari 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Oke, coba kamu lihat halaman 29 buku kamu. Sesuai nggak dengan yang kamu bilang? Udah, Bu. Oke, sesuai atau tidak dengan yang kamu bilang? Di Sedikit. tabel 31 sama atau enggak dengan yang kamu bilang? Yang saya paparkan tadi, Bu, itu hasilnya, Bu. Hasil perhitungannya, Bu. Di sini gimana rupanya?
Cara Kalau menurut yang kamu tulis, persepsi orang yang membaca, mentol itu 10 gram, camphor itu 2 gram, olive virgin itu 15 gram. Berarti sudah lebih dari 10 mili. Nggak sesuai kan? ya Bu, Atau bisa kamu perbaiki? bisa Bu. Ya, mentol itu seharusnya berapa di situ? 1 gram Bu. 10 itu dalam satuan apa berarti? Kamu kan tulis 10 tuh. Seharusnya satuannya apa biar dia dapat 1 gram? Maksudnya Bu, saya hasil dari yang satuan 10 ini itu ya Bu. Yang di formula kamu, Ya Bu. itu kan kalau mentol cuman kamu bikin 10 aja, nggak ada satuannya. Seharusnya apa satuannya? Kalau kayak minyak jahe merah, kamu bikin Misalnya 1%. persen atau apa kamu buat di situ? Ya Bu. Halaman berapa yang kamu buat di situ? Halaman berapa yang Bu Mandike halaman berapa? Bu Mandike? 29, Kak. Mentol itu dalam bentuk apa dia? Cair, padat atau apa? Agus, Ya Bu. mentol itu dalam bentuk apa dia? Cair apa padat? Padat Atau apa? Bu. Kalau padat biasanya pakai apa? Gram. Gram atau pakai ini? Gram. Mili. Gram Bu. Kalau kamu bikin di situ 10 gram, udah lebih dong nanti. Berarti isinya mentol semua dong. Halo, Makanya Gus. untuk Gus, itu Bu. kemarin satuannya apa? Sediaan kamu berapa kamu buat? Berapa cc? Sediaannya berapa cc, Dek? 10 cc Bu. 10 cc. 10 cc kan? Nah, terus mentolnya berapa? Satuannya itu 10 apa, Dek? Kalau kamu misalnya bilang tadi 10 gram, sediaan kamu 10 cc. Udah lebih, maksud Bu Mandike itu. Jadi kamu satuannya apa? Kayak tadi kan minyak angin kamu tuh, minyak terapi kamu tuh kasih 1%, 1% dalam 10, kan gitu hitungannya. Kalau misalnya mentol itu berapa? Kalau dia 10 gram kamu taruh dia ke dalam 10 cc udah lebih, udah nggak cukup tempat kita tadi tuh. Oh iya Bu. Nah, jadi kemarin tuh satuannya apa? Coba dijelasin sama Ibu. Sama Ibu Pemuji. Dihitung dari ini Bu. Misalnya mentol misalnya 10 kali 10 dibagikan dengan 100, hasilnya 1 gram Bu. berarti apa itu namanya? Satuannya apa itu berarti? Gram Bu, gram. Aduh. Kamu perbaikilah nanti itu ya. Kamu nggak ya, kita komunikasi agak sulit. Oke. Nah, ini saya mau balik lagi. Kenapa saya tanya? Karena nggak jelas di sini. Pada pengolahan sampel, Ya Bu. kan kamu mendestilasi. Udah dapatlah minyak atsirinya. Kemudian diapain minyak atsirinya? Diisolasikan dengan menggunakan metode perebusan. Oke, maksud saya begini, sudah kamu rebus, kemudian sudah dapat minyak atsirinya.
Nah, minyak atsiri yang dapat itu kamu apain lagi gitu loh. Apakah sudah jelas di situ atau ada gambarnya enggak? Ada Bu, Ada gambar minyak atsirinya enggak? ada Bu. Oke. Bentar, saya lihat. Oke, gambarnya halamannya juga enggak ada. Lampiran 1 ada hasil isolasi minyak atsiri jahe merah. Setelah dapat seperti ini kamu apakan gitu loh. Apakah ini dinamakan minyak atsiri jahe merah yang benar? Atau masih ada perlakuan lagi? Masih ada perlakuan lagi Bu Apa perlakuannya? untuk pembuatan sediaan. No. Kamu lihat dulu gambar kamu. Coba lihat di buku kamu. Atau ada nggak di ininya, di PPT-nya? Bisa kamu tampilkan. Di situ saya ngelihat ada 2 lapisan gitu loh. Keren Bu. Ya. Coba kamu tengok, kamu buka. Foto penelitian itu coba dilihat kalau enggak. Atau kamu buka skripsi yang bagian lampiran. Coba. Agus, coba tengok lampiran, tengok yang foto-foto gini. Ini ya Bu. Oke, terus bawahnya di bawah. Empat gambar setelahnya. Terus ke bawah lagi. Lagi. Ini Bu. Lagi. Iya. Apakah itu yang dinyamakan yang tadi balik naik. Satu lagi naik di atas. Naik lagi, naik. Lagi. Oke. Apakah ini sudah turun ke bawah? Ya, sudah. Apakah ini sudah dinyatakan minyak atsiri murni atau gimana? Atau ada perlakuan lagi yang kamu kerjakan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Wah, ayo. Eh, Itu kamu lihat nggak ada 2 lapisan itu? iya, ya Bu. Oke. Ya. Ini berdasarkan keterangannya Bu, menunjukkan alat destilasi yang digunakan pada saat melakukan destilasi minyak atsiri jahe merah. Agus, Ya Bu. Sudah Bu. Oke, lanjut Agus.
Oke, kalau memang airnya dibuang, gimana cara ngebuang airnya? Agus, cepat. Ibu ada kuliah lagi. Cepat Agus, Ibu aja pun mau ke kampus lagi nih. Ibu ada lab lagi Agus. Cepat Gus, jawab. Airnya setelah dilakukan perebusan dan didinginkan selama Nggak usah. Sudah dalam bentuk vial itu ada lapisan air, lapisan minyak. Terus gimana cara kamu menghilangkan lapisan airnya? Itu aja, nggak usah berulang lagi. untuk hasil Tahu atau pas? pas Bu. Pas. Pas, Nah, pas gitu aja Gus. Itunya kamu kok pas. Tinggal enak tuang aja kamu lah. Kok pas pula kamu bilang. Kamu ngambil pakai pipet, makanya kamu ngambilnya pakai pipet. Kemarin pasti. Kamu pisahkan. Iya kan? Iya Bu. Ya Bu. Itulah oke. kamu. Biasanya kalaupun pakai pipet, itu masih ada ketinggalan setetes atau 2 tetes. Nah itu gimana? Apa yang kamu tambahkan? Dikerjakan atau enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa, kita lewat. Kita setelah dapat hasilnya Bu, di setetes per tetes didapatkan dengan air dengan minyak. Udahlah, udah. Kamu kemudian fotonya kamu ganti. Ya Bu. Kayak mana caranya? Kalau masih ada sisanya itu yang kamu foto. Kan? Ya, Bu. Karena ada 2 lapisan. Nanti kamu perbaiki itu ya. Ya, Bu. Oke, kemudian untuk saya agak terganggu sedikit. pH-nya memang dibilang pH stick ya? Menghasilkan pH Nama alatnya memang dinyatakan pH stick, iya Bu. pH stick Bu. bukan pH universal. Kayaknya jarang kalau di ini pakai, atau saya yang salah ya? Nanti kamu lihatlah, biasanya dibilang pH stick atau pH universal. Baik Bu. Oke, kemudian untuk uji iritasi, berapa orang? 6 orang Bu. Kenapa 6 orang? Gimana caranya? Terhadap 6 orang ini diuji dengan misalnya dari reaksi bagaimana dia mendapatkan, apakah dengan mengalami kemerahan pada kulit, gatal pada kulit. Oke, orang pertama kamu dapat berapa formula? 6 orang, bukannya itu. Orang pertama dapat berapa formula? Orang pertama dapat berapa formula? Kamu kan berarti ada 6 formula. Iya Bu. 6 kan? Oke, orang pertama dapat berapa formula? Dari ini setiap formula saya mencoba untuk uji iritasinya dari formula 1, 2, 3, 4 dan Oke, ada sukarelawan kita bilang namanya si A. Si A ini kamu oleskan formula berapa? Saya mulai dari formula formula 0 Bu. Oke, berarti si A hanya F0 saja? Enggak, saya buat lagi untuk F1, F2, F3, F4, F5 dan seterusnya dan F6-nya Bu. Bilang aja dari Balangko sampai formula berapa kamu terakhir gitu.
Jawaban kamu berbelit-belit dari belangko sampai yang terakhir Formula 5 ya. Iya, Bu. Kan gitu kan kamu. Udah gitu. Berarti setiap orang mendapatkan semua formula. Iya, Bu. Semua orang. Oke, kalau gitu. Jarak rentang waktu antara pengolesan yang Formula 0 ke F1 itu berapa hari? 1 sampai 2 hari, Bu. Hanya 2 hari? Iya, Bu. Oke, misalnya si A dapat olesan F0 tanggal 10. Kemudian dapat olesan F1 tanggal berapa? Tanggal 12, Bu. Tanggal 12. Iya, selama 2 Yakin hari. seperti itu caranya? Apakah kamu yakin efek iritasinya itu lewat dari 24 jam itu sudah hilang? Ini yang ngerjakan kamu atau bukan? Saya, Bu. Kamu. Iya, Bu. Oke, saya tanya lagi. Di mana kamu oleskan? Untuk uji iritasi di sini, Bu. Di belakang. Nggak sesuai dengan prosedurmu. Kamu periksa nggak? Di prosedurmu apa itu? Coba lihat halaman 31. Berarti kamu copy paste dong punya orang. Masa kamu suruh lagi pembimbing harus mengoreksi? Ini kan tanggung jawab kamu. Iya, Bu. Bikin malu pembimbing kamu. Apa yang kamu bikin di situ? Iya, Bu. Apa yang kamu bikin? Yang dia mati selama 24 jam, Bu. Di mana kamu oleskan di situ? Baca dulu. Yang di situ di mana kamu oleskan? Ini kamu bilang pada lengan Di bagian mana? dioleskan pada lengan bagian dalam dengan diameter 2 cm. Nah, yang kamu lakukan di mana? Sesuai enggak? Yang kamu lakukan di mana? Di sini kamu buat kan? Iya, Ya, di sini. Itu Berarti kamu buat enggak sesuai lengan kan? sesuai. tidak, Bu. Sesuai enggak? Nah, Bu. Perbaiki nanti. Terus kamu bilang oleskan 1 mili. Yakin 1 mili? Udah mandi minyak nanti dia. Iya kan? Aduh. kamu dapatnya dari mana ini, Agus? Iya. Ini udah ketuaan jadi kamar. Aku rasa ya enggak. Besok masuk dia. Udah habis selesai baru ibu. Dia maju aja kamu biasanya. Ibu nggak nengok kali. Kamu ini kan nanti. Oke. Nah, ini pas terlihat. Tengok di 363. Santai aja lah, Gus. Ibu nggak mau makan kok. Ibu cuma mau bertanya. Santai aja. Nah, uji pH kamu bikin di situ pH yang mirip itu sesuai dengan pH kulit normal. 4,5 sampai 6,5. Nah, yang kamu dapat 6 kira-kira gimana? Apa hasilnya? Sesuai atau tidak? Aku cuma nanya, sesuai atau tidak? Berdasarkan untuk pengujian pH berdasarkan yang normalnya 4,5 sampai 6,5, jadi didapatkan rata-rata pengujian dari minggu pertama sampai minggu keempat didapatkan hasilnya 6. Iya, hasilnya itu sesuai atau enggak? Sesuai apa enggak? Kamu jawabnya belit, nakku. Buat aja, sesuai enggak? Kamu dapat 6, sesuai enggak? Sesuai, Bu. Sesuai enggak, Bu? Sesuai. Sesuai. Okay. Ibu cuma mau lihat kamu paham atau enggak, itu aja kok. Saya apa, wartawan, tahu? Oke,
Kemudian kita lihat lagi uji hedonik. Uji hedonik berapa orang, Agus? 15 orang, Bu. 15. Oke. Coba lihat halaman 3. Kok 15 orang? Kamu ada berapa formula? 6 formula, Bu, sama blanko. Oke, kalau 6 formula, 6-6-nya diuji nggak? Diuji, Bu. Berarti satu formula berapa kali repetisi? Kamu copy paste ini orang semua 5 formula jadinya 15. Kamu bikin juga 15. Padahal kamu 6 yang mau diuji kan? Yang 6 Nanti itu pakai rumus, ada rumusnya itu ya. Kenapa kamu pakai 6? Ada sebenarnya rumusnya. Kemarin nggak kamu buat. Makanya kamu dapatnya 15, Kak. 15, Kak. Sekarang yang hedonik. Oh, yang Yang hedonik. hedonik. Iya. Kalau simpelnya aja kan, kalau satu formula triplo, berarti 3 kali 6 dong. Makanya, coba lihat. Tabel 46 halaman 38. Ngaco. Coba lihat. Sudah, Bu. Oke. Tadi mana ya? Oke, coba lihat yang wangi alami. Yang 0%. Berapa itu totalnya? Untuk penilaian uji sukarelawan Ada berapa orang? Iya. ada 2 orang, Bu. Untuk wangi alaminya ada 2. Kamu totalkan yang 0% ada berapa orang? Ada berapa jumlahnya itu? 2 tambah 6 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ada berapa? Bisa ngitung kan? 19, Bu. Bisa ngitung. Hah? Bener lah, Gus. 2 tambah 6 berapa? 18, Bu. 2 tambah 18. 2 tambah Oke, 18 orang kan? Iya, Bu. Oke, kita lihat lagi yang 1% berapa? 18, Bu. Yakin 18? Oh, nggak usah lulus lah kamu kalau gitu. Ngitung aja pun nggak pandai. Untuk yang 1%. Malu nanti saya nguji. kamu hitung itu berapa? 3 tambah 3 berapa? Tambah 9 berapa? 15, Bu. Oke. Bisa baik. Yang 2%, kamu hitung lagi berapa? 14, Bu. Udah. Ngaco. Ya udah, berarti kamu perbaiki dulu lah baru kamu bisa lulus. Atau ada penjelasan kenapa 0% 18 orang, kenapa 1% 15, kenapa 2% 14 orang? Kalau kamu bisa kasih jawaban, boleh kamu saya luluskan. Kalau enggak, pending. Ini untuk pembagian ini, Bu. Wangi alami, tekstur, dan dinilai oleh sukarelawan. Ya, saya itu saya tahu. Tapi kenapa kok 0% 18 orang, 1% 15 orang, 2% 14 orang? Untuk itu bukan orangnya, Bu, tapi ini penilaian terhadap sukarelawan, misalnya dari sangat tidak suka, agak tidak suka, netral, agak suka, Oke. dan sangat suka. Sangat tidak suka itu dikasih poin 1. Tapi kenapa kalau kamu bikin di bawahnya 0% itu 2? Di atas itu satuannya sukarelawan, berarti dalam jumlah orang. Anak saya pernah kayak gini, gagal loh, digagalkan betul-betul gagal. Makanya kasih jawaban, coba. Oke, lihat lagi di tekstur. 0% itu ada 9 tambah 6, 15 orang. Nah, kenapa yang di atas 18?
Berarti kamu nggak konsisten dong. Berarti nggak sesuai dong penelitiannya. Hayo. Apa jawabannya? Salah ini, Bu. Salah Langsung Bu Ibu Mandika gini loh. Bos, kamu sebenarnya pakai suaranya berapa? 18 ya? 6 orang. Kali berapa produk? 6, 18 ini kan? Iya, Bu. Terus kamu buat yang sebutnya kamu itu buatnya nggak konsisten. Ada 2, di sini ada 18, di sini ada ini. Kenapa nggak 18 semua? Gitu maksud Bu Mandika. Iya, Bu. Di jari konsep ini alasan kamu apa? Kenapa kamu buat kayak gini? Sangat tidak suka 2, tidak suka 6, misalnya 5%. Ini sampai yang ini. Dia sangat suka tidak ada yang ini. Nah, ini yang sangat tidak suka ini kalau kamu buat 0, ya kan? Yang dari suka. Nanti di sini kan bertambah yang lainnya. Mesti harus 18 juga. Kenapa enggak? Gitu loh, Nak. Nah, kamu dapat dari mana datanya? Ntar kamu bikin-bikin. Itu kan harus jelas. Coba jelaskan dulu lah. Kenapa bisa kayak gitu? Ini, Bu. Semalam Ibu bilang bawa buat kamu kemarin ini, nggak kamu bawa. Ibu pun menengok, kan ini udah setahun kamu buat ini. Mana dia? Ibu pun baru nengok kan, Ibu yakin kamu dia ya, yang udah semalam dia Bu dia ini. Kamu Sabtu kamu ke Pak Ibu ini ya, sama Bu Rida sama apa. Karena kamu Bu saya udah siap ujian ini. Ibu kira kamu udah ini. Kok kemari dulu, dia bilang semalam. Ibu memang nggak nengok ini kamu pun. Kamu antar semalam, Ibu nggak di rumah. Iya kan? Sama sapam kamu kasih kan? Ya. Oke. Ini lagi di kalau di prosedur uji hedonik, kamu cuma bikin 3, sangat suka, 4, sangat suka, kurang suka dan tidak suka. Tetapi di hasil uji hedonik kamu ada 7 parameter, 7 kriteria. Ngaco. Sini kamu buat ini 4. Di sini kamu buat di tabel, kamu buat 7. Mana sebenarnya? Di sini kamu buat 4 kamu buat. Di sini kamu buat 7. Ya, 7 kamu buat. Jadi nggak konsisten kamu. Uji hedonik itu seharusnya kamu buat ya 4, kalau yang 4 kamu buat. Ya, misalnya sangat suka, kurang suka, dan tidak suka, itu aja. Bukan ini, sangat tidak suka, agak tidak suka, netral, agak. Itu kesalahan kamu, Bos. Iya, Bu. Ibu, banyak mana mungkin Ibu apa saya satuin. Ibu pun baru tahu, Ibu dengan Bu Mandika. Dan di ini kamu, di apa namanya, di SPSS atau apa sini? Analisa data hanya 6. Sangat tidak suka, agak tidak suka, netral, agak suka, sangat suka. Jadi yang mana yang benar? Nggak ngerti saya. Di bab 3 ada 4 ininya, 4 kriteria. Di hasil ada 7. Di ininya, di analisa datanya hanya 6. Jadi dari mana kamu ngambil kesimpulan? Gimana tuh, Gus? Agus, aduh. Oke, sudah Kak. Saya kembalikan. Oke, makasih Bu Mandika. Selanjutnya kepada Bu Rida, silakan. Terima kasih kepada Ibu Ketua Penguji yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bagus.
Kalawa ya. Gus, saya mau nyambung nih dari Ibu Mandika tadi ya. Udah banyak sekali masukan dari Bu Mandika. Yang pertama tadi masalah penimbangan bahan ya kan, yang tadi mentol 10, kamu bilang tadi 10 gram. Nanti coba kamu perbaiki lagi ya, dibuat di lampiran. Itu kan kamu tabelnya itu kan nggak jelas kita dalam satuan apa, itu semua nggak ngerti kita ya. Nanti di lampiran dibuat cara perhitungannya, jadi jelas. Di tabel itu pun nanti dibuat satuannya apa masing-masing. Nah, kemudian saya mau menyambung dari Bu Mandika tadi di uji hedonik. Saya mau tanya nih, di uji hedonik 42.5 ada di tabel 46. Tabel 46 tadi. Hasil uji hedonik terhadap sukarelawan. 1, wangi alami ya. Wangi alami itu di tabel itu, kamu coba jelaskan dulu ke saya. Sukarelawan, konsentrasi, terus ada 1 sama dengan sangat suka, kemudian ada nomor 2, ada angka 2 ya di 0%. Itu angka-angka itu apa maksudnya? Ini angka yang sesuai dengan penilaian sukarelawan, Bu, supaya untuk menilai sediaan saya yang saya lakukan, dan untuk pengujian hedonik saya dengan penilaian sangat tidak suka, agak tidak suka, netral, agak suka, dan sangat suka, Bu. Oke. Ya. Itu kan di 0% ada 2 di situ ya. Iya, Bu. Saya bahas dulu di angka 2 itu maksud kamu tuh apa? Kemudian di sampingnya ada angka 6, ada angka 3, 1, kemudian tanda garis. Coba kamu jelaskan apa maksud itu semua? Kode-kode itu apa? 2 ini didapatkan sebanyak untuk penilaian sangat tidak suka itu ada, untuk yang 0% ada 2 orang, Bu. Berarti itu orangnya ya? Iya, kalau Bu. 2, 6, 3, 1, kemudian tanda garis itu apa? Tanda garis ini bahwa tidak ada penilaian untuk misalnya untuk sangat suka, tidak ada untuk penilaian yang saya uji hedonik tersebut, Bu. Berarti maksud kamu itu 2 itu 6, 3, 3, 1 itu jumlah sukarelawannya gitu ya? Tiap poin tadi itu ya? Iya gitu, Gus. Iya, Bu. Iya. Nah, pertanyaan Ibu Mandika tadi, jumlah itu keseluruhan di 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, itu masing-masing kenapa berbeda? Ini kan saya sudah bagi untuk penilaiannya, Bu, dari wangi alami, tekstur, dan tingkat kehangatan. Jadi kita masih di wangi alami. Kita cerita di masih wangi alami. Kenapa itu bisa, maksud Bu Mandika itu tadi, kenapa kamu pakai sukarelawan itu berapa orang? 15 orang, Bu. 15. Nah, itu di 0% itu kenapa jumlahnya nggak 15 gitu loh maksudnya. Sebenarnya kamu kemarin tuh yang pakai itu berapa? 15? Iya, Bu, 15. Yang pakai 15. Dah. Kemudian di 0%, kenapa hasilnya nggak sama dengan yang kamu bilang? Itu maksud Ibu itu tadi. Jadi kan bingung gitu, yang mana kamu pilih kemarin? Berapa? Kalaupun 15, ada juga yang cuma 14. Yang satu kemana? Tidur. Yang satu lagi kemana? Apa dia abstain atau kayak mana? Kita kan nggak tahu nih kamu nih maksudnya bahasa kamu di data ini gimana gitu. Itu kan jumlah sukarelawannya kan, Gus? Iya, Bu. Kamu buat itu kan? Pastilah, orang memang di situ kamu tercantumnya itu untuk menentukan berapa yang suka memapam. Mau presentasi mau kita buat di situ. Apa yang ini? Cuma kok berbeda di situ kata Bu Mandika. Ada yang 14. Tak menetap dia ada yang ini. Suka-suka aja ya. Satu orang lagi kemana dia? Nggak maksudnya dia golput ya? Ya, kalau misalnya pun nggak ada pun kamu buat 0, tentu yang itunya ke arah mana?
tentu kan bertambahnya ke tempat yang lain, misalnya ke tidak suka atau apa. Kalau misalnya ada yang ini. Tapi tetap jumlahnya itu sama gitu, 15. Tapi kamu nggak paham cara ngambil kemarin ya? Kamu datang sama ibu nggak kamu bawa itu kamu? Tuh, mana kamu? Baik, Bu. Data mentahnya ada ini kan Agus Halawa. Data mentahnya ada. Kamu data mentahnya ada? Ada, Bu. Ayo udah, Bisa kamu coba nanti lihat ya. nanti. Nah, karena ini pun udah mau selesai ya kita ujiannya ya. Nanti coba kamu share. Kamu data mentahnya kamu kasih sama ibu nanti sama Bu Rida. Ya? Bu. Ngerti kan data mentah? Enggak, data mentah ngerti enggak? Jadi nggak ngerti pula dia data mentah itu apa. Bingung pula kita nggak tahu. Tahu data mentah? Untuk nilai yang saya buat sebelumnya, Bu. Ibu tanya, ngerti nggak kamu data mentah? Kamu tak apa-apa aja kamu jawab dulu. Ngerti nggak kamu data mentah, nak? Tidak, Bu. Data mentah itu yang kamu lakukan terhadap ininya, kamu catat. Ada nggak datanya kamu simpan? Sebelum kamu masuk ke sini, ada kan? Ada kan, Gus? Ada, Bu. Nah, ya udah nanti kita diskusikan. Sekarang ini dah, nah, nanti Bu Rida. Iya, jadi nanti kita diskusi lagi ya. Saya mau lihat data mentah kamu ya, gimana ininya ya. Mungkin entah pun kamu salah ngitung ya, kan udah capek kali ya mungkin kemarin ya ngolah datanya itu ya. Bukan gitu aja, nih banyak persoalan. Mana dia mau ujian ininya, mana dia. Entahlah Bu, saya punya pusing nih dia nih kemarin nih. Apakah semalam? Sampai setahun untuk aja itunya stabilitas apanya bagus Mas sampai sekarang. Setahun lebih kan? Ya, mungkin dia ini ada salah ngitung. Nanti kita sama-sama cek dulu ya. Nah, saya mau cek dulu kamu entah pun ada yang double kamu masukkan data orang atau gimana ya. Kan ada cuma 15 kan? Memang 15 kamu kerjakan kan? Nah, mungkin dia bisa bertambah gitu ya. Flashcard-nya diuji juga apa enggak kemarin? Enggak, syukurnya Agus, hasil kamu tuh bagus. Stabilitas kamu masih bagus dan memang dipakai bagus, enak. Itu aja, cuma kamu tak bisa menjawab. Hasil kamu bagus loh, nak. Makanya Ibu berani mengapakan untuk ini kan ini tadi. Karena bagus, tinggal data kamu aja yang tak gimana kamu ngapakannya, anakku. Agus, kemarin yang waktu uji hedonik, flashcard kamu uji juga enggak? Saya uji, Bu. Nah, kalau kamu uji berarti nggak mungkin 15. Karena 6 formula minimal 3 kan? Iya, Bu. Oke. Nanti untuk yang pH stick tadi kamu gantilah karena tidak bentuk stick itu namanya. Universal ya, Bu. Lanjut Bu Rida, Ya, sorry. Jadi Gus, kalau misalnya mengukur pH itu kan, Agus, Ya, ukur pH itu kan kita pakai pH universal, ya kan? Ya, Belum pernah pula kita dengar pH stick gitu, ya. Nanti kita perbaiki, ya. baik, Bu. Ya, saya rasa itu saja. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Penguji. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mandike dan Ibu Rida atas masukan dan pertanyaannya. Agus, kamu keluar dulu, kami bincang-bincang. Nanti kamu masuk lagi ya. Baik, Bu. Bukan keluar di situ, Agus. Memang kamu lagi hang betul kamu ya. Error kamu ya. Agus, untuk apa? Ya, Bu. Untuk apa? Kamu kira kamu nih. Udah, aduh, nakku sayang. Aduh, capek deh kamu, nak. Gus, kamu kan keluar. Jadikan Bu Kairani Fitri dulu. Keluar dari online kita ini, Bu. Tindakan Bu Kairani Fitri dulu jadi host. Dan nanti kamu masuk lagi. Gitu, bukan kamu keluar dari masukkan diri kamu lagi ya. Berarti saya keluar ya, Bu. Error kamu. Keluar anak, cepet lah. Ibu mau bikin apa lagi nih? Mau praktikum Ibu lagi nih.